Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Para santri pesantren Intal Ilmu dan juga al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah bersama-sama kita ingin belajar tentang adab-adab menuntut ilmu. Tentunya sebelum masuk pada bahasan, kita ingin menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang berilmu, agar siapapun di antara kita termotivasi untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini tentunya adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Karena mengetahui fadilah sebuah amal itu akan membuat kita termotivasi untuk melakukan amal tersebut. Kenali fadilah sebuah amal, kenali keutamaan sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat untuk menjalankan amal tersebut. Dalam bahasan kita kali ini berkaitan dengan menuntut ilmu, dan ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu agama. Maka di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi: innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Keutamaan penuntut ilmu yang pertama
adalah bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Keutamaan untuk para penuntut ilmu adalah mereka mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau habiskan harta beliau untuk bersedekah. Bahkan di antara yang menerima sedekah beliau bahkan orang kafir, untuk kemudian melunakkan hatinya agar dia kemudian menerima Islam, dan betul-betul terjadi. Karena kita tahu di setiap peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan seperlima dari total pampasan perang. Itu sangat banyak, tapi Nabi Muhammad SAW menghabiskannya, memberikannya untuk orang-orang yang beliau inginkan lunak hatinya agar menerima Islam. Artinya di masa hidup saja Nabi Muhammad SAW tidak menyimpannya, apalagi kemudian mewariskan kepada yang lain. Tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan kalau sudah berbicara ilmu, dan yang kita maksudkan adalah ilmu agama, berarti maksudnya adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan ilmu agama? Qala Allah, qala Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia mengambil bagian yang banyak. Ini poin pertama. Di antara begitu banyak keutamaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kami ulangi lagi, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan ilmu dan juga keutamaan untuk para penuntut ilmu adalah bahwasanya ilmu itu abadi. Ilmu itu abadi. Meninggal pun kita, tapi kemudian ilmu yang pernah kita tuntut, kemudian kita sampaikan ke orang, ilmu yang kita tuntut, kita amalkan untuk diri kita sendiri, kita dakwahkan kepada orang lain, dan kemudian orang menerima ilmu tersebut, maka pahalanya akan selalu mengalir. Itulah yang kita maksudkan dengan abadi. Itulah yang kita maksudkan dengan istilah abadi. Ilmu itu abadi. Kenapa? Meninggal, karena kita tidak abadi. Meninggal pun kita, tapi ilmu yang kemudian pernah kita amalkan, kemudian kita dakwahkan dan dipraktekkan oleh orang, pahalanya akan selalu mengalir. Dan itu menjadi jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Siapapun di antara kita, tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Maka sebelum dia meninggal, maka seharusnya dia meninggalkan jejak yang baik. Jejak yang baik. Jejak betul-betul, jika kita merujuk ke tafsir Imam Ibn Katsir, jejak betul-betul bermakna langkah kaki. Kemana kaki ini pernah melangkah? Apakah ke tempat-tempat yang baik, atau na'udzubillah ke tempat-tempat yang buruk? Secara letter, betul-betul kemana kaki ini pernah meninggalkan jejak. Disebutkan dalam surah Yasin akan hal ini.
kami yang inna nahnu nuhyil mauta wa naqtu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 12, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati, dan kamilah yang mencatat semua amal yang mereka telah persembahkan, dan kamilah yang mencatat semua jejak amal yang mereka telah tinggalkan. Kata Imam Nukathir, jejak betul-betul langkah kaki. Kemana kaki ini pernah melangkah? Yang kedua, makna yang lebih luas. Apa yang kita tinggalkan ketika kita di dunia? Amal apa yang kita tinggalkan sebelum kita meninggal? Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Kata Imam Nawawi menerangkan akan sabda Nabi Muhammad SAW ini, berarti orang itu kalau sudah meninggal pahalanya putus. Berarti ketika orang itu sudah meninggal pahalanya stop. Karena itulah secara zahir makna sabda Nabi Muhammad SAW, jika anak Adam meninggal maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Artinya meninggal pun kita, 3 amal ini pahalanya akan selalu mengalir. Sudah meninggal kita di alam barzakh kita, tapi 3 amal yang kita tinggalkan ini pahalanya selalu mengalir, padahal kita sudah meninggal. Di awal sabda Nabi Muhammad SAW, zahir maknanya pahala itu tidak akan menjadi baru, pahala itu stop kalau kita meninggal. Makanya disebutkan dalam sebuah istilah, man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, kala itulah kiamat dia bermula, karena sudah tidak bisa beramal. Maka bersyukurlah orang yang meninggal dan dia meninggalkan begitu banyak ketaatan, dan sengsaralah orang yang meninggal dan dia meninggalkan begitu amal buruk, begitu banyak amal yang buruk, bahkan amalan yang kemudian dipraktekkan orang, keburukan. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila anak Adam meninggal, terputuslah segala amalnya kecuali 3. Kita sedang membahas keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu yang kedua. Apa itu? Ilmu itu abadi. Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. 3 hal ini adalah jejak. 3 hal ini adalah jejak yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meninggal. Tinggalkan sedekah jariyah. Mengeluarkan harta itu dalam bahasa Arab adalah infak. Infak itu kata umum dalam bahasa Arab, artinya mengeluarkan harta. Nah, infak ini ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib seperti kepala keluarga menafkahi anaknya, istrinya. Anak istrinya sudah dia nafkahi, kemudian ada zakat yang harus dia tunaikan, itu infak yang wajib. Mengeluarkan harta wajib. Nah, ketika ini sudah selesai, keluarganya sudah dia nafkahi, zakat sudah dia keluarkan, hartanya alhamdulillah masih lebih, maka dia infak, dia mengeluarkan infak yang sunnah. Dia mengeluarkan hartanya tapi sunnah, yaitu sedekah. Dan ini jejak. Dan begitu banyak keutamaan akan hal ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah, enggak akan berkurang. Mafhumnya difahami secara terbalik. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan berkurang harta karena sebab sedekah, berarti kalau bersedekah harta itu nambah.
Makanya Anda atau siapapun di antara pemirsa dan juga para santri rahimakumullah, Anda akan dapatkan banyak orang sering bersedekah dan kekayaannya bertambah. Karena itu adalah pemahaman terbalik. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, berarti nambah. Makin kaya dan makin kaya lagi orang yang bersedekah. Kenapa? Karena bertambah. Kemudian bersedekah ini adalah harapan orang yang sudah meninggal. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal itu bisa nego kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali, atau ketika malaikat maut datang kemudian bisa nego, undur waktu matiku sebentar lagi. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas salihin." Dan infakkanlah, infak sudah kita bahas. Belanjakan harta di jalan yang tepat, yang wajib dan juga yang sunnah. Dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu dari harta, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang kepada kalian kematian. Seraya kemudian dia berkata, "Ya Allah, andai saja engkau ulur waktuku sebentar lagi." Jadi kasarnya nih, kalau misalnya malaikat maut datang waktunya zuhur atau datang waktu duha kayak gini, kemudian kita bisa nego, bisa nggak diundur sampai zuhur? Nggak apa-apa hari ini saya meninggal, tapi bisa nggak sampai zuhur nih? Atau kalau bisa ya satu hari inilah, asar atau habis maghrib, bisa nggak? Jadi kalau seorang manusia bisa nego seperti itu, ada satu amal yang dia ingin lakukan. Mau ngapain? Fa'as-sadaqah, saya ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Belum lagi kemudian nanti di antara keutamaan sedekah adalah di hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil, panjang besi celaknya seorang wanita cuman 1 jengkal 5-6 cm, di mana seorang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggul, ada yang keringatnya sampai pundak. Orang yang bersedekah itu akan memiliki naungan, akan mendapatkan naungan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Berarti kalau ternaungi, ya nggak kepanasan. Dan kemudian terakhir, Allah akan lipat gandakan pahalanya di hari kiamat. La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allah Subhanahu wa ta'ala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali aw a'zam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan setara sebiji kurma, ringan, kecil, 2000 perak, tapi dihasilkan dari usaha, dari bisnis, dari kerjaan yang halal, kecuali Allah akan menerimanya dan akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan, membesarkan anak kambingnya, membesarkan anak untanya, hingga kemudian nanti sedekahnya tadi yang cuma 2000 perak tadi besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Keutamaan demi keutamaan untuk orang yang bersedekah jariah, dan tentunya ini akan berkesinambungan. Tentu ini bukan bahasan kita sekarang. Yang kedua, ini bahasan kita. Wa ilmin au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini jejak. Itulah kenapa kita sebutkan faedah yang kedua ini tentang keutamaan ilmu, dan para penuntut ilmu adalah ilmu itu abadi. Sudah meninggal kita, kemudian yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan dimanfaatkan orang, dimanfaatkan istri kita, dimanfaatkan anak kita, dimanfaatkan teman kita, dimanfaatkan murid kita.
dimanfaatkan orang lain. Bisa jadi orang itu kemudian hidupnya lama, 60, 70, 80 tahun. Selama itu dia mengamalkan ilmu yang Anda sampaikan, maka ini akan berkesinambungan terus. Ilmu itu abadi. Dan yang terakhir, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Itulah kenapa kemudian semua kita sebagai orang tua ingin anak kita menjadi anak yang saleh. Dan posisikan Anda, wahai semua santri pesantren Intan Ilmu dan semua Anda di luar sana, posisikan Anda sebagai anak. Jadilah Anda anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kenapa? Anda itu jejak orang tua. Doakan kebaikan untuk orang tua. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Ketaatan apa yang harus kami lakukan atau bisa kami lakukan ketika kedua orang tua kami sudah meninggal? Doakan ampunan untuk mereka. Doakan ampunan untuk mereka. Bahkan subhanallah disebutkan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan level surganya makin tinggi setiap hari. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anna li hadha, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan ini ya Allah? Kok kemudian surgaku, level surgaku naik terus? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu ada 8 tingkat. Per tingkatnya ada 100 anak tangga. Satu anak tangganya jaraknya antara langit dan bumi. Orang ini, bapak ini, ibu ini, levelnya naik terus. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana saya kok bisa dapat hal yang demikian? Naik terus level surga saya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika laka. Ini semua karena sebab permohonan ampun anakmu untukmu. Anak yang saleh. Maka jadilah anak yang saleh. Dan Anda tidak bisa menjadi anak yang saleh kalau Anda tidak belajar. Anda tidak pernah akan bisa menjadi anak yang saleh kalau Anda tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk jadi anak saleh. Ya, apa itu? Ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian masih berkaitan dengan yakni keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Sebelum kita masuk tentang atau berkaitan dengan adab. Yang ketiga adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memotivasi, mendorong seseorang untuk iri kepada orang lain kecuali kepada satu nikmat yang ada pada orang tersebut, dan itu adalah ilmu agama. Kita tahu yang namanya hasad itu tidak boleh, yang namanya iri itu tidak boleh. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hindari kalian, jauhi kalian semuanya dari iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu akan memakan semua pahala kebaikan. Sama seperti yakni api melahap atau memakan kayu bakar. Habis kebaikan kita kalau kita hasad. Tapi Nabi Muhammad SAW sebutkan 2 pengecualian. Boleh kita iri. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan istilah ghibtah. Boleh kita iri kepada seseorang. Dalam 2 hal, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yuqda biha wa yu'allimuha. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya adalah tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Artinya dalam 2 hal ini boleh kita iri. Apa itu?
Seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia habiskan hartanya itu untuk membela kebenaran. Anda boleh iri sama orang kaya, tapi orang kaya yang membelanjakan hartanya tepat untuk membela kebenaran, untuk membela dakwah. Ya, bantu masjid ini, masjid itu, bangun musala ini, musala itu, menafkahi janda ini dan janda itu, memberikan makan kepada anak yatim ini, anak yatim itu. Dia belanjakan hartanya tepat. Sama orang-orang kaya yang seperti ini, kita boleh iri. Saya pengen kayak gitu. Bukan kemudian orang kaya yang kemudian tidak tepat membelanjakan hartanya, menghambur-hamburkan harta, ya, hingga kemudian lupa diri. No. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia habiskan hartanya untuk membela kebenaran. Dia membelanjakannya tepat. Wah, kayak gini kita iri sama orang-orang seperti itu. Kedua, dan ini bahasan kita, dan seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, ini Nabi Muhammad tidak pernah mendorong orang, memotivasi orang untuk iri kecuali kepada para penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya. Ini keutamaan ilmu, ini keutamaan penuntut ilmu. Sampai Nabi Muhammad tidak mendorong orang untuk iri kecuali untuk perkara ini. Maka beruntunglah siapapun di antara antum, wahai para santri yang dirahmati Allah, dan juga pemirsa di luar sana, yang kemudian Allah berikan taufik pelunakan, lunak hatinya untuk menuntut ilmu, ya, tanpa paksaan. Lunak hatinya untuk menuntut ilmu, mudah dia untuk menuntut ilmu, tenang, nyaman, tentram dia dengan menuntut ilmu. Oh, ini nikmat yang luar biasa. Maka bersyukurlah, karena begitu banyak orang kemudian mendambakan untuk bisa menuntut ilmu, tapi mereka nggak mampu dengan sebab-sebab yang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Masih tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, ilmu adalah jalan menuju surga. Sesukses apapun orang di dunia, sesukses apapun orang di dunia, di antaranya mungkin dengan kepintarannya, kecerdasannya, dengan hartanya, dengan kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum jaya. Kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum menang. Kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum sukses. Karena kesuksesan itu, kejayaan itu, kemenangan itu, kalau kaki Anda sudah melangkah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu baru menang. Itu baru jaya, itu baru sukses. Apa? Masuk surga Allah. Rumah keabadian yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, dengan semua nikmat yang tidak pernah terbertik oleh, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dan juga terbertik di hati, yakni seorang manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk orang-orang yang beriman nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, kemudian didengar oleh telinga, dan juga terbersit dalam hati manusia. No, karena nikmatnya sangat dahsyat dan luar biasa. Ilmu jalan menuju surga. Inilah keutamaan ilmu, inilah keutamaan para penuntut ilmu. Mudah bagi mereka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, rumah keabadian. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, antum semuanya, walaupun tentunya sekarang sedang online dulu, tapi ini jalan nuntut ilmu. Nuntut ilmunya formalkah atau tidak, langsung hadir pengajian atau di kelaskah atau tidak, atau kemudian zaman sekarang luar biasa dengan begitu banyak teknologi. Di antaranya sekarang kita sedang online, teman-teman di luar sana mungkin sedang nonton YouTube, sekarang juga teman-teman di luar sana sedang nonton Instagram. Nuntut ilmu dengan begitu banyak caranya, formal atau tidak, langsung atau tidak, tapi nuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Kita kerucutkan dengan makna ilmu agama. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa mudah? Karena dengan ilmu agama Anda tahu batasan-batasan. Dengan ilmu agama Anda tahu hukum-hukum Allah. Dengan ilmu agama Anda tahu mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Dari mana taunya? Dari ilmu agama. Kenapa? Anda belajar. Jadi kalau yang bertanya, kenapa ilmu itu kok kemudian ia menjadi jalan mudahnya seseorang menggapai surga Allah Subhanahu wa taala? Karena Anda tahu kewajiban. Anda tahu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala hingga Anda bisa melakukannya. Anda tahu larangan dari Allah Subhanahu wa taala hingga Anda bisa meninggalkannya. Anda tahu perintah-perintah Nabi Muhammad SAW hingga Anda melakukannya. Anda tahu larangan-larangan Nabi Muhammad hingga Anda meninggalkannya. Anda menjadi orang yang bertakwa, Anda menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kalau bukan surga? Yani akhirnya. Itulah keutamaan ilmu agama. Dengannya mudah untuk Anda menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu mana tauhid, mana syirik hingga Anda mentauhidkan Allah. Anda tahu mana sunnah, mana bid'ah hingga ibadah Anda benar. Anda tahu mana yang halal, mana yang haram hingga kemudian Anda bahkan kehidupan Anda, bahkan harta Anda, bahkan yang masuk ke tubuh Anda halal semua karena Anda mengilmuinya, karena Anda tahu. Antum semuanya para santri, jangan beranggapan bahwasanya antum sekarang begini doang. Antum akan dewasa, antum akan menikah, antum akan punya anak, antum akan jadi kepala keluarga, antum akan mencari nafkah. Penting. Tanpa ilmu Anda tidak akan tahu. Kalau alasan seorang nanti kemudian hanya yang penting cara saya nyari nafkah, saya wajib nyari nafkah, saya harus menafkahi anak saya, istri saya. Akhirnya yang haram-haram diembat semua karena nggak paham, karena tidak berilmu. Coba Anda berilmu, oh ini halal, saya akan ambil. Oh ini transaksi halal, saya akan lanjutkan. Oh ini haram, saya tinggalkan. Ini haram walaupun sedikit, sama aja. Kenapa? Anda berilmu, Anda tahu ilmunya hingga kemudian Anda tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang terlarang. Apa itu? Cari ilmu. Makanya itulah maknanya. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah karena dia faham ilmu hingga dia tidak terjerumus kepada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima dan yang terakhir, untuk keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Di antara keutamaan ilmu dan juga keutamaan para penuntut ilmu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi poin kelima ini adalah sebuah sabda. Kata Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya adalah barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agama. Siapapun di antara antum nanti, hai para santri yang dirahmati Allah, dan juga semua pemirsa di luar sana, ketika Anda belajar agama, memulai belajar agama yang baru-baru hijrah, kemudian kok ketika belajar agama kok mudah ya, kok nyaman ya,
mudah difahami, entah kemudian tentunya dibantu dengan mudahnya sang ustadz menyampaikan, mudah dia faham, karena hukum asalnya agama Islam ini mudah untuk diajarkan, mudah untuk difahami. Jadi ketika nanti antum belajar atau semua pemirsa sekarang belajar, kok gampang ya, kok mudah ya, bahkan sampai bab misalnya tentang bab waris, suatu saat engkau akan belajar ilmu mawarith, ilmu warisan, kok mudah ya, kok gampang ya, kok bisa saya ngitung ya. Nah, itu di antara tanda Allah menghendaki Anda jadi orang baik. Inilah keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu. Allah mudahkan untuk Anda faham agama. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, Allah akan mudahkan dia faham agama. Kita balik, jadi kalau Anda belajar agama kok mudah, Allah menghendaki kebaikan untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah 5 keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Sekarang masuk kita ke adab. Ada 2 poin lagi yang saya ingin sampaikan. 1, adab penuntut ilmu. 2, hal-hal yang bisa menopang Anda untuk menuntut ilmu. Yang pertama, di antara adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah yang pertama, niat yang ikhlas. Itulah adab. Niat yang ikhlas. Ikhlas nuntut ilmu lillahi ta'ala. Betul, orang tua Anda memberikan dorongan. Betul. Saya tidak katakan paksaan, tapi dorongan. Karena antum belum bisa kemudian bijak dalam berpikir. Ini untuk para santri ya. Tapi untuk pemirsa di luar sana, mungkin kasusnya beda. Orang tua antum itu memberikan arahan. Orang tua antum itu memberikan dorongan. Tapi ingat, harus kembali ke poin asal. Anda nuntut ilmu harus ikhlas lillahi ta'ala. Saya nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nuntut ilmu karena ingin tahu hukum Allah. Saya nuntut ilmu ingin tahu semua firman Allah dan maknanya, semua sabda Nabi Muhammad dan maknanya, hingga saya tahu mana halal mana haram, hingga saya tahu mana yang hak mana yang batil, hingga saya tahu semua. Luruskan niat. Luruskan niat dari sekarang. Ini kan masa orientasi, masa pengenalan. Makanya ini saya pribadi tanamkan untuk siapapun di antara kita. Dulu ketika saya santri, banyak sebagian teman-teman, sebagian teman-teman itu ada yang belak-belakan bercerita bahwasanya dia dipaksa untuk nyantri. Antum tahu, semua orang-orang itu, semua teman-teman saya itu, semuanya gugur di jalan. Artinya nggak selesai. Saya tidak katakan saya ikhlas, enggak. Tapi kala itu begitu banyak pertimbangan. Antum tahu dulu, ketika saya nyantri, yang masuk bersama satu kelas itu 44 orang. Perhatikan, 44 orang. Antum tahu berapa orang yang kemudian lulus bersamaan? Yang lulus bersamaan 3 tahun kemudian mutawassithah, 3 tahun i'dad muallimin. Antum tahu dari 44, 4 orang. Saya enggak menakut-nakuti. Saya ingin semua kita kemudian ikhlaskan niat. Karena kalau tidak, di jalan Anda akan selesai. Orang tua Anda bukan memaksa, dia berikan dorongan, yuk nak nyantri. Tapi Anda lah, hai para santri, yang harus kemudian munculkan niat di hati, saya ingin nuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena suatu saat saya akan menjadi kepala keluarga. Suatu saat saya akan menjadi da'i. Suatu saat saya, tanamkan niat. Ikhlas lillahi ta'ala. 44 yang lulus bersamaan 4 orang. Saya di Banjarmasin
Yang kedua Ustadz Riza Rahman juga di Banjarmasin. Yang ketiga Ustadz Muhammad Wasito di Klaten. Yang keempat Ustadz Ibnul Muhajirin di Sumatera. 4 dari 44. Yang ketinggalan ada 2. Ada Ustadz Hamzah Abdul Qadir, dia jadi guru di Tengaran Pesantren Al Irsyad, dan juga ada Ega Sarkis, orang Jakarta. Ini yang ketinggalan setahun. Jadi total dari 44 yang selesai 6. Ketika saya mengkilas balik cerita teman-teman, oh bisa jadi. Kenapa? Karena dipaksa, karena terpaksa, niatnya nggak lurus. Saya tidak katakan saya ikhlas waktu itu, tapi karena kondisi saya dari Kalimantan, Ibnul Muhajirin, Ustadz Ibnul Muhajirin dari Sumatera. Antum tahu di umur yang sangat kecil seperti itu, saya seperti kalian baru lulus SD. Di umur sekecil itu teman kami Ustadz Ibnul Muhajirin itu, dia menasihati kami berdua, saya dan Ustadz Riza Rahman. Kita ini dari luar Jawa. Dan saya berbicara di awal tahun 90. Perginya kami naik kapal laut, nggak bisa beli tiket pesawat itu, nggak kebelilah tiket pesawat. Perjalanan yang susah. Tapi di umur yang semudah itu dia bisa memberikan kami nasihat. Kita ini kan dari luar Jawa. Perjuangan kita sudah sangat jauh. Masa kemudian ya ini kita tidak sungguh-sungguh. Saya ingat waktu itu di tahun kedua ya. Sorry, di tahun kedua. Waktu kelas 2 Tsanawiyah. Lebih maju pemikirannya dibandingkan yang lain karena banyak yang selesai dalam artian tidak melanjutkan itu di tahun kedua. Itu tantangan untuk semua santri. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai niat. Niat Anda lurus, Anda akan nyaman menjalaninya. Niat Anda tidak lurus, Anda nggak akan selesai. Mau bagaimanapun support dari orang tua Anda, mau bagaimanapun para ustadz mensupport Anda, Andanya nggak ikhlas, nggak akan selesai. Dari awal. Lillahi ta'ala, walaupun mungkin sekarang perkaranya rada berat. Kenapa? Baru mau masuk sudah yakni online seperti ini. Enaknya memang face to face tentunya. Ikhlaskan kembali lillahi ta'ala. Orang tua kemarin mereka hanya berikan motivasi, mereka hanya berikan dorongan, nak ayo nyantri saja, siap bah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Perhatikan, ini sebuah ancaman. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa mencari ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, hanya ingin mencari keuntungan dunia supaya nanti bisa baca Arab gundul, supaya kemudian nanti bisa jadi ustadz populer, ustadz terkenal, supaya kemudian nanti mendapatkan kenikmatan dunia bla bla bla. Anda akan dapatkan itu semuanya, tapi tidak nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman. Tadi keutamaan, sekarang ada ancaman. Tapi di saat yang sama, ini adab yang harus kita miliki sebagai para penuntut ilmu, niat ikhlas lillahi ta'ala. Masuk dalam bahasan ini, niat ikhlas lillahi ta'ala dan niat ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Itulah niat yang tepat. Lillahi ta'ala, tanpa ada paksaan dan hanya ingin mengangkat kebodohan dari diri ini, kejahilan dari diri ini. Betapa banyak orang jahil dia tentang agamanya, khususnya untuk yang di luar sana, berakhir pada perceraian. Kenapa? Yang suami nggak paham agama. Saya ingin sebutkan data, karena ini live untuk semuanya, tidak khusus untuk santri saja, walaupun spesifik untuk santri. Di Banjarmasin
itu banyak sekali terjadi perceraian. Setiap tahunnya banyak angka perceraian, hitungannya ribuan. Telusur punya telusur, tak taunya sebabnya adalah sang suami tidak sholat. Jadi para istri ini menggugat cerai suaminya, kenapa? Karena mereka ingin suaminya taat kepada Allah. Karena mereka ingin suaminya ini taat kepada Allah. Bagaimana nanti anak-anak mereka selanjutnya kalau bapaknya saja nggak ibadah? Ini penting. Dan orang yang meninggalkan ibadah, tidak beribadah, sangat mungkin karena bodoh. Tidak semuanya karena hawa nafsu, tahu tapi memang malas, tahu tapi memang nggak mau, nggak. Ada yang karena bodoh memang. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala untuk ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika orang itu tidak berilmu, bodoh dia nggak takut sama Allah. Yang takut itu yang berilmu. Karena tahu dia ini haram, karena tahu dia ini nggak boleh, karena tahu dia ini haram. Yang berilmu yang tahu, hingga kemudian dia bisa takut. Yang haram dimakan, yang haram diambil, yang haram diterobos. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu haram. Kenapa? Bodoh. Dan jangan juga kemudian, saya mending beginilah. Kalau nuntut ilmu, nanti kemudian saya tahu hukum, saya nggak bisa menjalankan. Salah, Anda berarti nyaman dengan kebodohan. Padahal tuntut ilmu, pelajari ilmu agama. Ketika tahu, minta kemudahan dari Allah, mudah mengamalkannya, bukan malah meninggalkannya dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara adab penuntut ilmu yang harus semua kita miliki, baik santri khususnya atau semua kita yang belajar sekarang secara umum, selain niat ikhlas lillahi ta'ala, dua di antara adabnya adalah berniat ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan takut akan hukum Allah. Yang ketiga, di antara adab para penuntut ilmu, menuntut ilmu untuk membela syariatnya. Andalah nanti orang-orang yang akan membela syariat ini dari orang-orang yang berusaha untuk mencelaknya, menghujatnya, menjatuhkannya, menghinanya. Anda, hei para penuntut ilmu, hei para santri dan semua penuntut ilmu di luar sana, Andalah yang akan menjadi tombaknya untuk membela agama ini. Karena dari dulu sampai sekarang, bahkan bukan lagi agama, individu Nabi Muhammadnya mereka ingin celah, zat Allahnya ingin mereka celah. Kalau bukan karena para penuntut ilmu, kemudian mereka nanti jadi dai, para penuntut ilmu, kemudian nanti mereka berdakwah, siapa yang membela? Siapa kemudian yang memberitahu kepada orang-orang yang bodoh bahwasanya syubhat ini salah, tuduhan itu salah, ini orang hanya membenci Islam, ini orang hanya ingin menghina Islam, ini orang hanya ingin menjatuhkan Islam? Siapa? Kita. Siapa? Kita, saya, Anda, dan semua para penuntut ilmu. Ini adab menuntut ilmu. Apa itu? Menuntut ilmu untuk membela syariat Islam. Bukan kemudian ingin membela individu, enggak. Syariat Islam. Kemudian al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan juga para santri, di antara adab penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Ini paling penting. Kalau sudah mengilmui sesuatu, amalkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka karena kita tahu, karena kita berilmu tapi diam.
Karena kita tahu dan berilmu tapi kemudian tidak mengamalkan. Ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Bagaimana kala itu penghuni neraka menghampiri seseorang, kemudian mereka berkata kepadanya, "Wahai fulan, bukankah kamu ketika di dunianya memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Bukankah kamu yang ketika di dunia melarang kami dari melakukan keburukan? Kenapa kamu di sini juga? Kenapa kamu di neraka juga? Kan kamu ketika di dunia perintahkan kami untuk melakukan kebaikan, kami nggak nurut. Kamu yang larang kami dari keburukan, tapi kami tetap terobos. Lah kenapa ente di sini juga?" Kasarnya begitu. Apa jawab dia? Betul. Dulu ketika di dunia saya memerintahkan untuk kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Dulu saya melarang kalian dan semua orang dari keburukan, tapi saya menerobosnya. Ini adab penuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk diamalkan. Jangan sampai kemudian karenanya kita menjadi celaka. Kan tadi kita sudah sebutkan pahalanya begitu tinggi, keutamaannya begitu tinggi. Bahkan dunia akhirat Allah akan subhanahu wa ta'ala yang memuliakan penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapapun di antara kalian yang beriman dan kemudian memiliki ilmu atau menuntut ilmu. Beberapa derajat di dunia penuntut ilmu, di dunia orang berilmu, derajatnya tinggi. Di akhirat pun demikian. Keutamaan demi keutamaan. Tapi jika Anda tidak melakukannya, mempraktekkannya, Anda mungkin yang pertama dimasukkan Allah SWT ke nerakanya. Ini ada penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, bukan cuma memperbanyak. Paham ilmu ini, paham ilmu itu, ngerti ilmu ini, ngerti ilmu itu, tapi nggak ada prakteknya. No, untuk dipraktekkan. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Kata beliau SAW yang artinya adalah Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau dakwaan bagimu. Bisa menjadi penolong kita atau menghancurkan kita. Menjadi penolong kalau Anda mempelajarinya dan mengamalkan. Jadi hujjah. Tapi akan menjadi dakwaan. Celaka kita karenanya, karena kita menuntutnya tapi tidak mengamalkannya. Ini bahaya. Jangan lagi kemudian kembali pada poin yang tadi. Kalau begitu saya nggak nuntut aja lah. Jangan merasa nyaman dengan bodoh. Kalau sudah bodoh tidak akan tahu apa itu hukum Allah. Akhirnya nggak takut dengan hukum Allah. Langgar sini, langgar situ. Yang haram ini, yang haram itu, lakukan, makan, minum. Yang haram kenapa? Karena bodoh. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama yang alim, yang berilmu. Itu orang-orang yang bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga para santri, khususnya santri pondok pesantren Intan Ilmu. Kemudian di antara adab menuntut ilmu yang terakhir, yang kelima adalah mendakwahkannya. Ya, bukan cuma Anda menuntutnya, bukan cuma Anda mengamalkannya, kewajiban Anda berikutnya. Dan ini adab dari kita sebagai para penuntut ilmu, dakwahkan, sampaikan. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, di 5 menit yang terakhir ini, berikut beberapa hal yang kemudian dengannya bisa menopang kita atau mempermudah kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, di antara atau beberapa faktor yang dapat menolong dalam memperoleh ilmu. Artinya Anda harus miliki ini agar Anda mudah menuntut ilmu. Yang pertama, takwa. Ingin mudah Anda menuntut ilmu, ingin mudah Anda memahami ilmu, ingin mudah Anda kemudian nanti mempraktekkannya, bertakwalah kepada Allah.
perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan. Kan Anda akan belajar, nanti Anda akan tahu perintah, Anda akan tahu larangan. Praktekkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dengan itu mudah Anda akan menuntut ilmu yang lain. Mudah Anda nanti mempraktekkannya juga, mudah Anda akan mendakwahkannya juga. Karena kalau Anda sudah mempraktekkan, Anda praktisi, mudah sekali untuk mendakwahkan pada orang lain dan akan greget bahasanya. Kenapa? Karena Anda sudah melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Perhatikan di antara keutamaan takwa. Kata Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Peliharalah salat kalian, kerjakanlah saum di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taati pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Allah Rabb kalian. Amin. Ya, keutamaan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, usika bittaqwallah azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku wasiatkan untukmu atau kepadamu agar bertakwa kepada Allah SWT. Wasiat Nabi Muhammad kepada kita itu takwa. Yang namanya wasiat itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Kan kita tahu tuh orang kalau misalnya pengen meninggalkan wasiat, artinya ada satu amaran yang sangat penting. Itu yang Nabi Muhammad tinggalkan untuk kita. Apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, di antara hal atau faktor yang bisa mendukung Anda mudah menuntut ilmu adalah ulet. Continue, semangat. Jangan malas-malasan. Nanti Anda nyesalnya ya nanti. Kenapa dulu saya nggak rajin? Kenapa dulu saya kemudian nggak ulet? Kenapa dulu saya nggak semangat? Nanti ketika antum lulus, antum akan menyesal. Sudah masuk pesantren, harusnya kemudian faham begitu banyak hal, tapi Anda malas, Anda tidak ulet, Anda tidak semangat, akhirnya hasilnya nol, nggak paham. Dan yang terakhir, hafalkan ilmu selain tentunya menulisnya. Hafalkan ilmu, apalagi firman Allah atau sabda Nabi Muhammad selain menulisnya. Ini di antara faktor-faktor yang dengannya Anda mudah insyaallah untuk menuntut ilmu. Bertakwalah kepada Allah, bersemangatlah dalam menuntut ilmu, dan ingat, ikatlah ilmu dengan tulisan. Juga di antara maknanya juga hafalkan. Tentunya sebelum menghafal Anda faham konsepnya hingga kemudian Anda mudah untuk menghafalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan semua santri baru pesantren, pondok pesantren Intan Ilmu dan juga pemirsa semuanya di luar sana memahami tiga hal yang ulun sampaikan tadi. Keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu, kemudian adab-adab menuntut ilmu, dan beberapa hal yang dapat menopang Anda mudah untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Kita buka tanya jawab enggak? Enggak usah ya? Enggak usah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup. Semoga semua santri pesantren Intan Ilmu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, nantinya mendakwakan ilmu, tapi ingat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Camkan ini baik-baik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.